مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Oke, apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi dengan Bapak Pegu ya. Bapak Pegu Madrasah Sanawiyah Fatah Hasim. Semoga kalian semua tidak bosan dengan saya karena untuk 1 minggu saja kalian bertemu dengan mata pelajaran Pegu ini sampai 3 kali ya. Ini kalau online. Kalau offline malah sampai 4 kalian dalam 1 minggu, 4 kali tatap muka. Ya, semoga saja tidak bosan. Kenapa? Karena pelajaran Pegu ini sangat penting untuk kalian semua. Bisa dikatakan Pegu ini adalah materi pokok atau bekal kalian semua untuk nanti agar bisa menulis makna dengan baik dan benar. Karena untuk menulis makna nanti kalian harus menggunakan tulisan Pegu. Baik, untuk kali ini atau pertemuan kali ini saya ingin mengulas lagi pelajaran-pelajaran yang kemarin. Kalian bisa buka kitab kalian untuk halaman 25 atau bisa buka materi yang sudah saya kasihkan di dalam aplikasi daring ini mengenai huruf-huruf Pegon. Mungkin dari kalian semua masih ada yang belum mengenal tentang huruf-huruf Pegon. Tapi pada dasarnya untuk huruf-huruf Pegon ini sama dengan huruf-huruf hijaiyah. Akan tetapi nanti akan ada beberapa bunyi huruf Latin atau tulisan Latin yang itu tidak ada atau tidak sama dengan huruf hijaiyah. Bisa kalian buka halaman 27 kitabnya, yang bagian bawah itu. Tidak semua bunyi huruf Latin itu sama dengan bunyi huruf hijaiyah. Nah, ini nanti masuk pada kaidah-kaidah aksara Pegon, yang mana sudah saya kasih materinya sebelum video ini. Itu sudah ada
materi tentang kaidah aksara Pegon. Atau bisa kalian buka kitabnya masing-masing halaman 27. Kita akan ulas itu sedikit. Mungkin dari kalian masih ada yang kesulitan untuk menulis huruf Pegonnya. Jadi ada pengecualian, tidak semuanya sama dengan huruf hijaiyah. Ada 6 huruf Latin ini yang bunyinya tidak sama dengan huruf hijaiyah atau tidak ada dalam huruf hijaiyah. Seperti bunyi P atau G ya. Jadi untuk bunyi P ini tidak ada dalam huruf hijaiyah. Jadi diperlukan kaidah-kaidah aksara penulisan Pegon. Jadi huruf P ini nanti kalian harus menggunakan fa. Nah, ini kalau titiknya 1 itu huruf fa. Nah, untuk bisa berbunyi P, maka huruf fa ini kalian tambahi titik 2 di atas. 1, 2. Nah, maka ini bunyi huruf ini tidak lagi berbunyi F atau berbunyi fa, akan tetapi berbunyi P. Atau untuk ganti huruf P ya. Huruf P tulisan Pegonnya adalah fa titik 2. Maka tidak dibaca fa lagi fa, tapi dibaca pa. Ini yang pertama. Yang kedua itu untuk bunyi atau untuk huruf C ini kan tidak ada dalam huruf hijaiyah. Maka kalian dalam menulis Pegonnya nanti harus menggunakan jim. Ini kalau titiknya 1 kan dibaca jim. Nah, untuk bisa dibilang itu huruf C, maka kalian harus menambahkan titik 2, 1, 2. Nah, ini tidak lagi huruf C, tidak lagi huruf J atau J, akan tetapi berubah menjadi bunyi ca atau C. Yang ketiga, untuk bunyi the atau DH ini bisa kalian menggunakan dal. Kalau dal kan titik 1. Ini namanya huruf dal. Untuk bunyi the atau DH atau huruf DH. Selain menggunakan dal, kalian bisa menggunakan huruf dal. Kalau dal tanpa ada titik itu untuk bunyi untuk huruf D. Untuk huruf DH atau bunyi the bisa kalian menggunakan huruf dal dengan ditambahi titik 3 di atasnya. Ini sudah tidak berbunyi da lagi atau tidak berbunyi D,
melainkan nanti berubah menjadi bunyi dha atau dh. Yang keempat, untuk bunyi nya atau ny ini tidak ada dalam huruf hijaiyah. Akan tetapi kalian bisa menggunakan huruf ya. Huruf ya kan titiknya ada 2. Nah, untuk bisa berbunyi nya atau ny, maka kalian tinggal menambahkan titik 1 di bawah. Ini sudah tidak berbunyi ya lagi, melainkan berbunyi nya atau ny. Yang kelima, untuk bunyi ga atau g ini tidak ada dalam huruf hijaiyah, maka kalian bisa menggunakan huruf kaf. Nah, ini kalau huruf kaf atau bunyi k. Agar bisa berbunyi ga atau g, kalian bisa menggunakan atau menambahkan titik 3 di bawah. Ini sudah berubah berbunyi ga atau g, tidak berbunyi k lagi atau k. Yang terakhir, untuk bunyi nga, nga atau ng, ini kalian gunakan huruf ain. Nah, ini kalau huruf ain, bentar. Nah, ain ditambah titik 3 di atasnya, maka ini sudah tidak berbunyi ain lagi, melainkan berbunyi nga atau ng. Nah, ini untuk sekedar mengulang kembali pelajaran yang kemarin. Ini termasuk kaidah aksara pegon. Nah, untuk yang lain, untuk bunyi a, b, dan seterusnya itu tulisannya sama dengan huruf hijaiyah. Seperti yang ada pada tabel huruf-huruf pegon itu. A, tulisan pegonya ya pakai alif, sama dengan huruf hijaiyahnya. Kalau B, tulisan pegonya ya pakai ba, sama dengan huruf hijaiyahnya. Nah, untuk pengecualian atau kaidah aksara Jawa ini atau pengecualian yang tidak sama dengan huruf hijaiyahnya itu ada 6 ini. Bisa kalian perhatikan, ini sudah saya kasihkan materinya sebelum video ini, atau bisa kalian lihat di kitabnya masing-masing yang sudah punya kitab pada halaman 27. Untuk bunyi huruf Latin tidak semuanya sama dengan bunyi huruf hijaiyah. Ya. Ya, kalian pahami dulu. Ini yang harus kalian pegang. Cukup? Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan lagi materi yang kemarin. Mungkin
ada yang masih belum paham tentang pengganti harokat. Jadi perlu diingat lagi bahwasanya kalau nulis pego itu tanpa menggunakan harokat. Kata ganti atau gantinya adalah memakai huruf vokal A, I, U, E, dan O. Untuk yang kemarin kita belajar untuk bunyi E. Nah, ini yang agak rumit karena ada dua model penulisan. Cara membedakannya ya itu ya dalam pelafatannya. Jadi bukan dalam tulisannya. Tulisannya sama-sama E, tapi dalam pelafatannya berbeda. Ada yang berbunyi E dan ada yang berbunyi E, ya. Untuk yang berbunyi E, saya contohkan lagi. Kalau di kitab Samian itu ada contoh yang sekaligus yang ada bunyi E dan bunyi E-nya. Nah, ini sama-sama huruf E-nya. Akan tetapi dalam pelafatannya berbeda atau dalam bunyinya itu berbeda. Gimana? Ini kalau dibaca sepeda. Nah, kan berbeda antara se sama P, ya. Ini untuk nulis pegonya kalau bisa ya dibedakan. Nah, coba kita tulis satu huruf atau per huruf dulu. S. S huruf pegonya adalah sin. Ketemu E atau se, maka harus ditambahkan pepet. Cukup menggunakan pepet kalau pelafatannya E. Tidak usah menggunakan ya. Kemudian P. Nah, seperti tadi P itu tidak ada dalam huruf hijaiyah. Maka untuk huruf pegonya P itu adalah fa ditambahi titik 2. Ini adalah huruf P. Kemudian setelah P ada E. Pelafatannya se-P. Nah, berbeda kan antara se sama P. Kalau se itu cukup menggunakan pepet. Kalau P kita menggunakan pepet ditambah ya. Ini untuk bunyi P, se-P. Ya. Setelah itu ada huruf D. Huruf pegonya adalah dal. Setelah itu ada huruf A. Huruf pegonya A atau untuk bunyi A itu menggunakan alif. Nah, ini kalau belum dirangkai. Coba kita rangkai. Sin dengan fa. Sin bisa menyambung huruf setelahnya dan bisa disambung huruf sebelumnya. Maka sin bisa menyambung huruf setelahnya. Huruf setelahnya sin adalah huruf P atau fa titik 3. Ini belum bisa dibaca. Maka kita tambahi pepet ini bunyinya menjadi se. Kemudian ini sama ya, kalau disambung itu seperti ini. Nah, ya kalau di tengah itu penulisannya seperti ini. Ya kalau di tengah. Jangan ditulis seperti ini.
ada yang salah. Ini kalau ya di tengah, maka cara menyambungnya dase hilang. Ya. Ini kita tambahkan pepet, di atasnya huruf P, maka berbunyi P, sepe. Kemudian dal, dal ini hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ya, maka dal harus disambung dengan ya. Nah, perhatikan kalau cara menulisnya, cara menyambungnya jangan sampai lupa. Pelajaran awal-awal kemarin, mana yang bisa disambung, mana yang bisa menyambung, dan mana yang bisa menyambung dan disambung. Dibuka lagi nanti. Terus alif terakhir, ini tidak boleh disambung dengan, tidak bisa menyambung huruf sebelumnya. Dal ini tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Huruf setelahnya dal adalah alif, maka dal dengan alif tidak boleh disambung. Itu untuk bunyi e sama e. Nah, itu. Contoh lagi. Jadi untuk pego itu tulis apa sebenarnya bahasa Jawa, akan tetapi tulisannya menggunakan huruf Arab. Ya. Asmane. Biasanya untuk perbedaan antara bunyi e sama e itu ada tandanya di atas. Ini untuk bunyi e. Kalau bunyi e itu tidak ada tanda seret di atas e-nya ini. Itu untuk bunyi e. Langsung coba kita sambung. A, bunyi A, maka menggunakan alif. S. S adalah sin. Kenapa kok gak disambung dengan alif? Karena alif tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Ya, maka alif sendiri, sin sendiri. Kemudian huruf M, mim. Nah, mim kalau berada di tengah itu cara nyambungnya seperti ini. Perhatikan ini. Mim kalau ada di tengah, cara nyambungnya gini. Tulisannya sudah berubah dari awalnya mim itu seperti ini. Tapi kalau berada di tengah, maka bentuk hurufnya berubah menjadi seperti ini. Ya. Kemudian setelah M ada huruf A, bunyi A, maka disambung dengan alif. Ini kalau alif berada di tengah, itu bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Atau mim bisa menyambung huruf setelahnya. Huruf setelahnya itu apa? Ya, alif. Nah, ini kalau alif berada di tengah. Kalau berada di awal seperti ini, alif berada di awal. Kalau berada di tengah bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Terus ada nun. Kenapa kok gak disambung dengan alif? Karena alif tidak bisa menyambung huruf setelahnya, hanya bisa disambung huruf sebelumnya. Ya. Maka alif dan nun harus dipisah, tidak boleh disambung. Kemudian e. Tadi e kalau pelafatannya e, maka menggunakan bebet dengan menggunakan ya.
Selain menggunakan pepet, kalau bunyinya as, ma, ne itu ditambahi dengan ya. Nah, perhatikan ada yang berbeda. Ya, kalau di akhir kata atau kalimat itu cara menyambungnya seperti ini. Yang awalnya ya itu tulisannya gini. Nah, ini kalau berada di akhir, maka tulisannya atau cara menulisnya itu seperti ini. Ini untuk ya kalau berada di akhir. Kalau berada di tengah, nah ini ya yang berada di tengah. Dase hilang. Kalau di sini kepalanya hilang. Kalau berada di tengah. Kalau di akhir dikembalikan lagi seperti tulisan awalnya. Paham nggih? Ini untuk contoh untuk bunyi dan bunyi e. Jadi kalau bisa nanti penulisannya dibedakan untuk bunyi dan bunyi e. Coba contoh lagi. Apa? Kita buat contoh lagi. Apa? Kalau yang kemarin dalam soal yang saya kasihkan itu ada kereta api. Ada kata atau kereta api. Perhatikan pelafatan yang ada di kata ini. Untuk yang pertama, yang pertama ini bacanya ke, bukan ke. Kalau yang kedua ini bacanya re, ke re. Nah, ini untuk penulisannya juga berbeda. Langsung kita ganti ke dalam tulisan pego. Huruf K, huruf pegonya adalah ya pakai kaf. Ini untuk kalau kaf berada di tengah. Kalau berada di awal bentuknya seperti ini. Nah, kalau kaf untuk bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ke berarti cukup menggunakan pepet. Ini untuk bunyi ke. Kemudian R, ro ya, gantinya R itu ro. Ke R, lagi, tapi berbeda dengan yang pertama. Yang kedua ini bacanya re, ke re. Berarti pepet dengan ya. Nah, ya kalau di tengah, ingat tulisannya seperti ini. Kepalanya hilang. Tidak boleh ditulis seperti ini. Ini salah karena berada di tengah. Maka kepalanya ini hilang. Kere. Ya, kere. T biasa tak. Bisa disambung dengan ya. Ya, tak dan ya bisa disambung.
A berarti tambahi alif. Kereta. Kemudian api. Alif di awal. A. Ingat, P itu tulisan pegonya Pak titik 2 atau titiknya ada 3. A, I. Nah, ini kalau di akhir seperti ini ya-nya. Kereta api. Paham ya untuk penulisan E atau bunyi E dan E. Kita hapus dulu. Jadi untuk nulis bego itu intinya ya harus hafal dulu atau mengerti dulu macam-macam huruf bego atau huruf hijaiyah. Itu yang harus kalian tahu. Nanti baru kemudian huruf-huruf Latin yang tidak ada dalam huruf hijaiyah. Yang saya tuliskan tadi ada P, ada C, NG, terus NY, terus apa lagi? NY, G, ya. Itu kan tidak ada dalam huruf hijaiyah, maka ada kaidah tersendiri dalam penulisannya. Jadi itu untuk sudah kita pelajari mengenai huruf-huruf vokal sebagai pengganti harokat. Diingat nulis bego tidak usah menggunakan harokat, cukup menggunakan huruf vokal, a i u e o itu nanti sudah bisa dibaca, tidak usah kalian kasih harokat kalau menulis bego. Ya, untuk tugas-tugasnya sama yang kemarin kita apa sih namanya? Menulis kembali atau menyalin dari huruf Latin ke dalam huruf bego. Itu tugasnya ya seperti itu dulu saja. Ya, biar kalian lancar. Jadi untuk ketika menulis catatan atau menulis rangkuman kitab itu kalau bisa ya menggunakan tulisan bego biar nanti lancar nulisnya. Nah, terus untuk cara sambung menyambungnya itu sama dengan cara menyambung huruf-huruf hijaiyah, tidak berbeda. Sama cara sambungnya yang kemarin sudah saya jelaskan, mana yang bisa disambung, terus mana yang bisa menyambung. Jangan ketika ada huruf yang tidak bisa disambung kalian sambung. Nah, perlu diperhatikan lagi. Jadi ada dua model, ada yang bisa disambung dan menyambung dan yang hanya bisa disambung. Ya. Ya segini pelajaran PQ ini ya seperti ini. Ya semoga kalian tidak bosan karena ini adalah pelajaran atau bekal kalian nanti untuk bisa memaknai kitab. Jadi besok-besok kalau memaknai kitab itu ya menggunakan tulisan pego.
Tidak boleh menggunakan tulisan Latin ya, tapi menggunakan tulisan Pego. Mungkin cukup itu untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.